Iki warga setempat nggih. Sekian, terima kasih. Ini tanggal 27 Oktober 2025. Yang berbau provokatif Desa Sawahan siap. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya channelnya Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Di kesempatan video kali ini kita bisa melihat dan mendengar nih yang katanya gerombolan dari Roy Panci CS ini ya diusir di Bayolali Solo katanya. Lah, berarti kan orang Bayolali pintar semua berarti kan? Mereka kan tidak bodoh, dan mereka sudah tahu kalau nih dari grup-grup ya Roy Panci CS ini kan orangnya tukang fitnah semua, yang memfitnah bahwasanya ijazah dari Pak Joko ini palsu lah katanya. Dan yang lebih menariknya lagi nih, ijazah Mas Wapres kita pula dibilangnya palsu lagi. Waduh mah. Dan mereka pun gak henti-hentinya ingin memakzulkan Mas Gibran. Lah, kita kan tahu semua kalau Solo itu kan tempat kediamannya Pak Jokowi. Berarti kan mereka ini kan salah masuk tempat ya kan. Ngapain lah mereka nih di Solo mengadakannya acaranya. Ya maunya kalau mengadakan acara itu ya yang lebih fantastisnya lagi ya di rumah Roy Suryo lah, lebih jelas lagi ya kan. Atau di tempat si Rismon di Siantar, kan lebih jelas lagi semuanya kan, lebih enak lagi. Ya ini pula ke Solo, ya otomatisnya diusir lah oleh warga Solo. Aduh, kacau benar nih mereka orang-orang dari Roy Panci CS nih ya kan. Yang intinya orang dari Bayolali Solo tidak bodoh, berarti mereka nih pintar semuanya. Oke, untuk lebih lanjut lagi videonya jangan lupa kontennya di subscribe, di like, dan di komen. Gak usahlah kita banyak kecek-kecek lagi, banyak bacot-bacot lagi. Mari kita saksikan videonya. Mantap. Niki asli warga setempat untuk penolakan kegiatan mimbar rakyat. Roy Suryo CS ditolak, warga Bayolali serbu lokasi acara bahas pemakzulan Gibran. Karena Nah mereka ini kan warga setempat nih kan. juga merasa resah dengan kegiatan Kan itu. sudah jelas-jelas kalau Sehingga ikut Gibran andil kan milih dalam siapa? penolakan Ya, rakyat. kegiatan Ya kan? mimbar rakyat. Bukan yang milih tuh mereka yang lain. Nah, niki warga setempat nggih. Sekian, terima kasih. Ini tanggal 27 Oktober 2025. Bahwa kegiatan-kegiatan yang berbau provokatif Desa Sawahan siap untuk menolak. Saya hanya sedikit menambahi bahwa kejadian tadi sebetulnya saya merasa kasihan kepada mereka Ya, yang salah tuh, tadi Aki. menghalangi kami semua. Yang Tidak kasihan tahu tuh dirimu, mereka hanya Aki. orang Lu udah dibayar tua, Aki. 50.000 dan nasi bungkus. Udah kakek-kakek. Sangat kasihan. Dia tidak tahu bahwa anak cucu mereka sudah terberangus oleh kelompok geng Jokowi. Jangan geng Solo, saya tidak boleh. Geng Saya adalah Jokowi Solo, pula tuh. adalah geng Jokowi. Saya merasa tidak terima kalau mengatakan geng Solo. Pak, kami adalah geng Solo. Iya. Nah, itulah yang saya katakan dalam konferensi ini kepada Prabowo Subianto. Anda jangan merasa utang budi kepada Jokowi. Dari mana? Mudah-mudahan utang sampai budi? pada Coba lah. Prabowo Subianto. Saya mendukung Anda sejak tahun 2009. Karena apa? Anda sebetulnya sudah menjadi presiden tahun 2014, menang. Karena ditipu oleh Jokowi. Tahun 2012 menang karena ditipu oleh Jokowi. Oleh karena Inilah mereka bagi tukang-tukang fitnah semua nih kan. Sikit-sikit yang disalahkan Pak Jokowi, sikit-sikit yang disalahkan Pak Jokowi. Masalah kecil, masalah besar, yang disalahin Pak Jokowi. Apalah mereka itu sekali lagi saya mohon dengan hormat Prabowo Subianto agar tidak merasa utang budi kepada utang budi pula tuh. Joko Widodo. Sekali lagi, majulkan Fufu Fapa. Terima kasih.
Inilah tingkah-tingkah mereka nih aneh-aneh semua nih ya kan, kelakuan nih teroris. Tempat udah siap ya kan, apalagi semuanya udah susun, semuanya tenda-tenda udah dipasang, tinggal aja datang aja. Kan itu kan rakyat Solo ini, mereka ini rakyat Bojonegoro ini tidak bodoh, mereka ini berarti orang pintar, tahu dia semuanya ya kan. Menindaklanjuti laporan warga Desa Sawan perihal penolakan mimbar bebas oleh Rumah Juang Pro Demokrasi yang diketahui oleh Bapak Suroto, yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025 yang akan dilaksanakan di Dukuh Karangmojo RT 5 RW 5 Desa Sawan Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali Maka. Dengan ini kami selaku pemerintah Desa Sawangan memohon kepada Muspida Kabupaten Boyolali untuk bisa menghentikan acara tersebut, dikarenakan dikhawatirkan bisa memecah belah kerukunan dan persatuan di antara warga. Demikian surat. Rumah Juang, mimbar rakyat, adili Jokowi makjulkan Gibran. Ini Roy Panci CSI kayak gila kelakuan mereka kayak nih. Tenda-tenda udah terpasang semuanya ya kan, sudah siap tampil, alhasil kan nggak jadi, kecewa jadi ya kan. Aduh, kasihan mereka nih. Kursi itu lagi adalah rangkaian dari acara 2 hari 27 dan 28 memperingati 97 tahun Sumpah Pemuda. Mengapa mengangkat tema adili Jokowi dan makzulkan Gibran? Seperti yang kita lihat di depan kita semua ini, ada banyak sekali contoh-contoh ijazah. Dan ini tidak terlepas dari keterangan-keterangan yang kami akan sampaikan mengenai topik tersebut, mengenai ijazah dan pendidikan yang dulu katanya pernah dilalui oleh Bapak Joko Widodo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Tadi ada beberapa warga yang mengaku warga, sekelompok orang yang mengaku warga, menutup akses jalan dan menghalangi untuk kami masuk ke daerah situ. Karena situasi tidak kondusif dan sepertinya sulit untuk dikendalikan, maka kami tidak jadi datang ke lokasi tersebut meski sudah diundang. Jadi kami memohon maaf kepada seluruh rakyat Solo yang ingin menyaksikan mimbar bebas tersebut dan tidak bisa melaksanakan karena sekelompok orang yang menghalangi jalan tadi. Tetapi kami juga ingin mengundang supaya tidak patah semangat, kami besok akan adakan acara di Gedung Umat Islam. Ya di sana diusir, nanti di gedung pun diusir juga, gimana tuh ya kan? Kan jelas pantasnya ya di rumah Rosyur aja digelarkan, di depan halaman rumahnya ya kan, dekat rumahnya kan jelas lagi kan. Kan ini enggak, kalian ngadakan acara tuh di kampung orang, di Solo pula lagi dekat kediaman Pak Jokowi lah. Otomatis orang-orang Solo, orang-orang Boyolali itu kan nggak bodoh semuanya tuh kan. Tahu deh tuh kalian tuh tukang fitnah, ya tukang rusuh, tukang gaduh, segalanya lah buat kalian tuh ya kan. Dari bilang ijazah Pak Jokowi palsu sampai ijazah Mas Gibran palsu pula lagi kan. Kan ijazah Mas Gibran ini kan sudah jelas. Pihak universitasnya kan udah mengakui kalau mereka tuh telah memberikan ijazahnya sama Mas Gibran. Sekolahnya lagi ya kan, Jokowi lagi. Otomatis pihak dari UGM kan sudah jelas-jelas juga lagi bahwasanya mereka telah menyerahkan ijazah sama Pak Jokowi. Jadi apalagi Barreskrim lagi sudah mengatakan identik asli
Jadi mereka inilah yang dikatakan tukang ngadu. Makanya orang warga Boyolali itu tidak bodoh. Mereka lah orang pintar. Orang-orang Roy panci-panci CS-nya bodoh-bodoh semua ini. Dungu semua ya kan. Nah, ini asli warga setempat untuk penolakan. Ya. Nah, kalau berita seperti ini tuh ibaratnya tuh angin segar ya. Ya, betul. Ini ya, kita nih rakyat yang sudah muak, jengah, apalagi ya kasusnya di Polda Metro Jaya nih ya, kasus pelaporannya Pak Jokowi pada gerombolan mereka itu nggak tahu digantung atau entah dibiarkan sampai menguap mungkin ya, tidak bersisa ya, nggak ada jejaknya sama sekali. Apakah memang seperti itu? Tapi ini untuk rakyat yang benar-benar mikir cerdas ya, mereka tidak akan membiarkan, kasih mereka itu panggung itu no, jangan kasih tempat buat mereka tuh eksis ya. Silahkan kalau TV mau mengundang mereka silahkan ya, silahkan. Tapi ya untuk mereka mencoba menarik simpati publik di tengah-tengah rakyat, di warga-warga desa ya, buktikan ya warga desa itu lebih cerdas dari mereka ini ya, dari gerombolannya Panci dan kawan-kawan. Jangan kasih panggung ya, yuk mana lagi yuk, nih mereka Suryo ini mau bikin ulah di mana, jangan kasih panggung buat mereka, oke? Untuk penolakannya ini sudah kami lakukan. Ini sejak kemarin sekitar 100 orang lebih. Dalam arti kegiatan ini berbau provokatif dan pecah belah di bawah. Nah, sehingga gerakan kami, penolakan kami atas nama warga masyarakat Desa Sawahan menolak kegiatan ini karena bikin ricuh dan bikin bersifat dan berbau provokatif. Betul. Sendiri Mas tahu apa ini Mas? Setahu Mas? Yang setahu saya ini adalah dari gerakan orang-orang yang sakit hati terhadap apa yang mereka yang jelas adalah untuk berkaitan dengan kegiatan ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena apa? Yang nama pemilihan ini sudah sah dipilih oleh rakyat, kenapa harus dimaksudkan? Betul. Terkait dengan kegiatan pro-demokrasi, memang mengadakan kegiatan di sini, namun ada penolakan dari warga masyarakat yang mana warga masyarakat itu. Jadi sifatnya kami dari kepolisian Polres Boyolali bersama Polsek Kemlak melaksanakan kegiatan pengamanan supaya tidak terjadi gesekan baik peserta maupun warga masyarakat sekitar sawah ini. Ya. Ada berapa anggota yang diterjunkan kan? Untuk personel dari Polres Boyolali melaksanakan pengamanan kurang lebih sekitar 80 personel. Terkutuk laknatullah, pendusta, pembohong. Aduh. Gue pengen tahu nih gurunya lu itu siapa sih? Sugi. Guru lu itu siapa sih? Gue pengen tahu. Sugi. Kayak orang benar. Bacotnya si Sugi ini kayak orang benar. Betul. Terkutuk laknatullah. Cuma itu doang senjata dia. Terkutuk laknatullah. Rejim. Yang terkutuk tuh si Sugi lah. Terkutuk itu elu. Sugi, elu tolol, udah jelas-jelas elu pemfitnah, pembohong, pendusta lu. Mantap. Tolol. Terpilih yang pengganti Ini lagi. Gibran bisa dilantik. Gerakan rakyat ini akan terus-menerus bekerja sampai wakil presiden terpilih pengganti Gibran segera dilantik. Ini manusia Pukima Asu ini ada otaknya enggak sih? Hei, Pukima, kau ada otak nggak di kepalamu itu? Memangnya kapan kalian bikin pemilihan wakil presiden? Memangnya kalian siapa? Emang negara bikin bapak gerakan lo? Rakyat kalian bilang rakyat mana? Rakyat HTI, rakyat kelompok otak-otak asu itu, seperti kau, ya. Pukima kau, asal merocos saja bacokmu itu, nggak pakai otak kau ngomong. Memangnya apa legal standing kalian bikin pemilihan pengganti wapres? Kapan kalian bikin? Coba kalian buat itu gerakan kalian.
Masyarakat Indonesia hanya menertawakan kalian, ya, kelompok-kelompok barisan sakit. Yang paling berbahaya itu adalah rasa benci. Betul, Ya, rasa benci. Betul. Karena kebencian bisa membuat orang yang cerdas kehilangan kecerdasannya. Betul. Ya. Orang yang berpendidikan tinggi kehilangan akal sehatnya. Mantap sekali, Bu. Secara psikologis, kebencian itu benar-benar bisa merusak cara berpikir seseorang. Kalau hati sudah dikuasai oleh kebencian, maka bagian otak yang mestinya mengatur logika yang disebut prefrontal cortex bisa mati. Yang aktif justru sistem limbik yang menjadi pusat perasaan. Betul. Sehingga orang yang mengidap penyakit benci, dia akan lebih mengutamakan perasaannya ketimbang logika. Maka terjadilah confirmation bias, di mana apapun fakta dan kebenaran yang disajikan kepadanya, kalau tidak sesuai dengan hasrat kebenciannya, maka mereka akan menolaknya. Tapi seabsurd apapun hal yang disajikan kepada mereka, kalau memenuhi hasrat kebenciannya, maka akan menjadi logis buat mereka. Betul. Maka itulah yang terjadi pada teroris. Bukan sedang melakukan riset di dunia, tapi sedang memuaskan ego kebencian mereka. Kebencian itu seperti racun yang kita minum sendiri, tapi kita berharap orang lain yang mati. Ironisnya, kebencian itu bisa menular, bahkan menurun ke generasi berikutnya. Karena anak-anak yang tumbuh di lingkungan orang tua yang diliputi rasa benci, yang hidup dengan kebencian, maka pelan-pelan mereka akan belajar membenci juga. Maka lahirlah generasi yang penuh amarah, suka merundung orang lain, dan tidak tahu rasa bersyukur. Betul. Padahal dunia ini sudah cukup keras tanpa kita tambahi lagi dengan racun kebencian. Sebelum kita menyalahkan orang lain, coba lihat ke dalam diri kita sendiri. Masih sehatkah kita? Atau sudah teracuni oleh penyakit kebencian? Karena kalau hati terus dipelihara dalam kebencian, pelan-pelan kita bukan hanya kehilangan logika kita, tapi juga kehilangan kemanusiaan kita. Benci bisa membuat orang lupa bagaimana caranya berpikir, lupa caranya bersyukur, dan akhirnya lupa caranya menjadi manusia. Mantap!